Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Kita kembali lagi di pembelajaran matematika tentunya dan masih dipandu oleh saya. Sekarang kita akan membahas mengenai materi fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat itu apa sih? Makanya kalian harus terus tonton video ini sampai selesai. Oke? Sekarang kita lihat. Di sini ada konsep fungsi. Jadi sebelum kita bahas fungsi kuadrat, kita bahas dulu nih konsep fungsinya itu apa. Sebenarnya fungsi ini sudah kalian pelajari di kelas 8 pada materi relasi dan fungsi. Nah ini sedikit flashback aja ya supaya kalian mengingat kembali. Ya fungsi itu apa sih? Fungsi adalah pemetaan relasi himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, fungsi itu bisa ditulis seperti ini. Nah, ini tuh dibacanya F di mana A memetakan ke B. Seperti itu. Lalu, ini ada gambarnya ya, biar kalian lebih paham. Nah, gambarnya itu maksudnya adalah jadi di sini tuh himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A sama B ini dia tuh memiliki pasangannya masing-masing satu gitu. Jadi di sini kan himpunan A anggotanya A, B, C, D, himpunan B 1, 3, 2, 4. Nah, maksudnya itu himpunan A itu punya pasangan di B-nya 1. Terus si B punya pasangannya 3, C punya pasangannya 2, dan D punya pasangannya 4. Nah itu kan mereka masing-masing punya satu pasangan kan. Nah maksudnya itu seperti itu gitu. Lalu di sini ada bagian-bagian namanya ya. Jadi di sini tuh himpunan A itu dinamakan daerah asal atau domain. Lalu B-nya itu merupakan kodomain atau daerah kawan. Nah terus hasil dari si pasangan A, himpunan A dan himpunan B itu disebutnya rank atau daerah hasil. Nah, ini sudah kan ya waktu di kelas 8 sudah pernah dipelajari kok. Jadi semua kalian bisa mengingat kembali materi itu ya. Lalu sekarang setelah kita membahas yaitu definisi dan bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, ini ada definisinya terlebih dahulu. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi memiliki pangkat tertinggi 2 atau x kuadrat. Jadi nanti si variabel x-nya itu dia akan memiliki pangkat 2. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. Fx sama dan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini tuh merupakan fungsi ya. Fx itu adalah fungsi x. Nah, sekilas ini mirip ya sama persamaan kuadrat, cuman tetap beda ya. Fungsi sama persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat itu bentuknya seperti ini. Dia punya sama dengan 0. Kalau fungsi itu dia seperti ini. Ada nilai fx-nya. Nah, si fx ini juga nanti tuh bisa aja diganti sama gx, hx, atau yang lainnya. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal yang bentuk yang bukan fx ya, misalnya pakai gx atau hx, kalian jangan bingung, itu sebenarnya sama aja, tetap disebutnya fungsi. Lalu ada juga nih bentuk umum yang lainnya, yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kenapa? Karena si fx itu sama dengan y gitu. Jadi kalau kalian nemuin bentuk umum kayak gini juga jangan aneh atau bingung gitu ya, itu sama aja kok. Nah, ini ada ketentuannya ya, untuk di nilai A, B, dan C-nya itu dia merupakan bilangan real dan A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena nanti kalau dia sama dengan 0, otomatis si variabel x kuadrat ini jadi nggak ada kan, jadi 0. Nah, nanti tuh bentuknya beda lagi, malah jadi seperti ini. Gitu. Nanti kan sisanya tinggal ini ya, kalau A-nya 0. Nah, sedangkan bentuk ini itu bukan fungsi kuadrat, tapi fungsi linier. Karena kan ini pangkatnya 1, sedangkan fungsi kuadrat si variabel x-nya harus pangkat 2. Seperti itu. Lalu di sini. Nah, tadi kan dibahas ya sebelumnya fungsi itu ada daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil.
hasil. Nah, di fungsi ini juga ada yang namanya daerah hasil atau daerah asalnya gitu. Nah, daerah asalnya itu yang mana sih? Ini, si X-nya ini. Nanti nilai si X-nya ini tuh bisa berapa aja gitu. Bisa berapa aja angkanya, bisa 1, 2, 3 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3 itu nanti dia bisa diganti sama angka-angka itu gitu. Jadi nanti tuh nilainya itu tergantung dari si angka X ini gitu. Nanti mungkin kalian bisa lebih paham kalau kalian udah lihat contoh ya. Nah, terus selanjutnya ini ada contoh fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat. Jadi kalian harus bisa ya ngebedain mana bentuk fungsi kuadrat sama bukan. Tadi kan udah sebelumnya udah dijelasin ya kalau fungsi kuadrat itu seperti apa. Nah, ini berikut ada contoh-contohnya. Ya, coba kita lihat yang pertama. Nah, ini fungsi kuadrat atau bukan ya? Coba. Ternyata ini bukan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena bentuknya ini bukan merupakan fungsi. Dia ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Iya gak? Iya, karena dia sama dengan 0, bukan fx gitu. Jadi dia bukan fungsi. Lalu coba kita lihat contoh yang kedua. Ini fungsi atau bukan ya? Jawabannya bukan fungsi, karena walaupun dia di sininya fx, tapi kalian lihat si variabel x-nya ini pangkatnya 3, bukan 2. Jadi ini bukan fungsi kuadrat ya. Ingat, kalau fungsi kuadrat variabel x-nya harus berpangkat 2. Lalu contoh yang ketiga. Nah, fungsi bukan nih. Jawabannya apa ya? Nah, jawabannya dia merupakan fungsi karena si variabel x-nya memiliki pangkat 2 dan ini dia bentuknya juga adalah fungsi. Beda ya sama yang ini ya. Dia walaupun pangkat 2 tapi kan dia bukan fungsi karena dia sama dengan 0. Kalau ini kan dia persamaan. Jadi beda gitu. Lalu ada lagi? Nah, fungsi kuadrat atau bukan nih? Coba kita lihat. Ternyata bukan fungsi kuadrat karena variabel x-nya di sini pangkat 1, bukan pangkat 2. Jadi bukan fungsi kuadrat. Ya, sampai sini gimana? Udah bisa membedakan kan mana fungsi kuadrat dan bukan. Jadi jangan sampai ketuker nanti kalau kalian lihat bentuk-bentuk seperti ini, harus bisa membedakan yang mana fungsi kuadrat dan bukan. Seperti itu. Di sini ada pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu apa sih? Jadi pembuat nol fungsi itu merupakan dimana si fx-nya itu nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau kalian ditanya tentang pembuat nol fungsi, itu sebenarnya nanti bakal balik lagi ke bentuk persamaan kuadrat karena nanti kan nilai fx sama dengan 0. Nah, ini ada langsung contohnya ya. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min x min 6. Tentukan nilai pembuat 0. Nah, dia kan bilang pembuat 0, maka si fx-nya itu nanti akan sama dengan 0. Jadi nanti bentuknya ya akan seperti ini. 2x kuadrat negatif x negatif 6 sama dengan 0. Nah, kalau ini kan merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi penyelesaiannya ya kalian balik lagi sama materi sebelumnya. Kalian mencari nilai x-nya dengan cara yang udah dipelajari pada persamaan kuadrat. Bisa pakai faktoran, melengkapkan kuadrat, atau rumus KBC. Nah, ini bisa ya pakai rumus memfaktorkan, didapat nih si x, nilai x-nya minus 3/2 atau x sama dengan 2. Nah, ini tuh bisa kalian buktikan loh, benar gak sih si hasil fx-nya itu sama dengan 0. Nah, ini aku bikin pembuktiannya ya. Jadi kalau di fungsi ini
dia kan di sini mencari si X ya, karena ini merupakan pembuat 0. Didapat nih ada X negatif 3/2 dan X-nya sama dengan 2. Kalau kalian ingin membuktikan si Fx itu sama dengan 0, kalian tinggal substitusiin aja si nilai X-nya. Nah ini kan kita substitusi nih, yang nilai Fx-nya itu negatif 3/2. Nanti kan tulisnya kayak gini ya, nanti si X-nya itu diganti jadi X-nya negatif 3/2. Lalu diganti nih semua nilai X-nya itu sama si negatif 3/2. Terus nanti kalian hitungnya seperti biasa deh, tinggal dihitung. Nah terus ternyata hasil akhirnya adalah 0. Terus gimana nih sama si nilai X sama dengan 2? 0 juga nggak hasilnya? Coba kita lihat. Nah ini sama ya, kalian harus mengganti nilai X-nya itu dengan 2. Jadi pokoknya nanti kalian ganti nilai X itu sama si X yang ditentukan di soal. Misalkan ya, nah ini kan karena dia X-nya 2, jadi di sini diganti jadi 2. Terus disubstitusiin deh ke si X yang lain. Ini 2 kuadrat itu 4, dikali 2 8. Terus ini X diganti 2. Terus hasilnya 8 kurang 2 kurang 6, hasilnya adalah 0. Jadi ternyata benar ya, si nilai X 2X ini itu akan membuat si Fx-nya ini sama dengan 0. Seperti itu. Lalu, nah ini nilai fungsi f untuk x sama dengan nilai n ditulis fn sama dengan an kuadrat plus bn plus c. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, kalau si nilai X itu akan berubah tergantung dari si nilai X-nya nanti gitu kan. Nah di sini ada contoh. Diketahui fx sama dengan x kuadrat negatif 4x plus 2. Tentukan nilai f1 dan f negatif 3. Nah tadi kayak yang aku bilang di atas ini, kalau ditentuin nilai X-nya, kalian tinggal ganti isi X-nya itu sama X yang ditentukan. Ini kan F1 nih. Ya udah, kalian tinggal ganti si X-nya itu sama 1. Ini kan X kuadrat, ganti jadi 1 kuadrat negatif 4 dikali X ganti jadi 1. 4 kali 1 ditambah 2. Sama dengan 1 kuadrat itu 1 ya. Terus 4 kali 1 4, karena negatif jadi negatif 4 ditambah 2 sama dengan 1 negatif 4 itu negatif 3 plus 2 sama dengan negatif 1. Terus ini yang kedua juga sama, negatif 3. F negatif 3. Jadi nanti kalian tinggal ganti nilai X-nya ini sama si negatif 3. Terus tinggal hitung deh, dan diperoleh hasilnya adalah 23. Lalu ada contoh lain. Nah, kalau nemu contoh yang kayak gini, tuh kalian jangan panik atau bingung. Kalian tetap aja hitung dulu si nilai masing-masingnya. Ini kan yang diminta F1 kurang F2. Kalian cari dulu nih si F1-nya berapa, F2-nya berapa. Caranya sama kayak tadi. Karena ini F1 diganti ya, nilai X-nya itu sama 1. Ini kan X kuadrat negatif 3X plus 7. Tinggal ganti nih nilai X ini sama si 1. Dan ternyata dia dapat hasilnya adalah 5. Terus yang di sini dia mintakan F2. Gantilah nilai X-nya itu sama 2. Sini 2 diganti nilai X-nya dan dapat 5. Nah, kalau kalian udah dapat kayak gini, F1 sama si F2 masing-masing, baru deh kalian bisa kurangin. F1 dikurang F2. F1 tadi kan hasilnya adalah 5. Dan F2 juga hasilnya adalah 5. 5 dikurangi 5 hasilnya sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau nemu soal kayak gini, kalian cari dulu satu-satu si F1-nya atau si F2-nya ini. Nah, jadi kalau nemu lagi kalian harus cari dulu, baru nanti bisa dihitung. Lalu ada contoh lagi. Nah, kalau nemu soal kayak gini, juga kalian jangan bingung. Ini sama aja sebenarnya. Ini kan soalnya diketahui fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 7. Maka f x plus 3 adalah, nah, yang ditanyanya itu untuk fx plus 3.
maka nanti kalian tinggal gantilah si nilai X-nya itu sama X plus 3. Nah, ini kan X plus 3 ya. Ini kan X kuadrat, maka X plus 3-nya juga kuadrat. Negatif 8X ganti jadi X plus 3. Terus plus 7. Karena 7 kan nggak ada variabel X-nya ya, jadi nggak usah disubstitusiin. Kalian untuk menghitung kuadrat seperti ini, kalian tinggal kali-kalikan lah. X kali X, X kali 3, 3 kali X, 3 kali 3. Terus negatif 8 dikalikan X, negatif 8 dikalikan 3, lalu ditambah 7. Nah, ini setelah dikalikan itu didapat hasilnya X kuadrat plus 3X plus 3X plus 9, negatif 8X, negatif 17. Nah, dapat nih ternyata hasilnya adalah X kuadrat negatif 2X min 8. Jadi untuk si f X plus 3 itu hasilnya adalah X kuadrat negatif 2X negatif 8. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian bisa paham, oke? Jadi nanti kalau dikasih latihan udah bisa. Dan sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa paham sama apa yang udah dijelaskan tadi ya. Dan tetap semangat untuk belajar matematikanya. Sampai berjumpa minggu depan. Dan jangan lupa kalian untuk bisa menyiapkan materi minggu depan. Dibaca-baca tuh materi selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.